Nah, apa udah kelihatan belum, teman-teman? Kakak. Oke. Dan kalau misalkan di tengah-tengah nih, aku lagi jelasin, tiba-tiba slide-nya nggak kepindah. Nanti kalian kabarin ya, soalnya kadang-kadang suka gitu. Oke, kita mulai aja. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan belajar eksponen dan logaritma. Oke. Nah, untuk eksponen, kita ada 4 pokok bahasan. Kita bakal belajar pengertiannya, sifat-sifat, persamaan, sama pertidaksamaan. Nah, logaritma juga sama nih. Kita akan belajar pengertian, sifat-sifat, persamaan, sama pertidaksamaannya. Nah, apa sih eksponen itu? Nah, eksponen itu kan bilangan berpangkat ya, yang dinyatakan dengan A pangkat N. A pangkat N kan A yang dikalikan sebanyak N kali. Misal A pangkat 3, itu kan A kali A kali A. Jadi A pangkat N itu A yang dikalikan sebanyak N kali. Nah, gitu sih. Kemudian, ya, ini sifat-sifat eksponennya yang kalian harus wajib hafal sih, ini kayak dasar banget. Oke, ini contohnya yang pertama. Ini kan A pangkat P dikalikan A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Nah, ingat aja kalau misalkan perkalian untuk yang basisnya sama, maka dia punya pangkatnya itu harus dijumlahkan. Jadi misal nih, 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5. Nah, hasilnya 2 pangkat 3 tambah 5. Jadi kalau misalkan perkalian dan basisnya sama, maka pangkatnya ini harus dijumlahkan. Jadinya A pangkat P tambah Q. Nah, yang kedua nih mirip-mirip juga nih. Tadi kan perkalian ya. Ini pembagian. Kalau pembagian kan pengurangan. Jadi misal nih, A pangkat 1 dibagi A pangkat 2. Jadi sama dengan A pangkat min 1. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga, A pangkat 0 sama dengan 1. Asalkan A-nya nggak boleh 0. Karena kan kalau 0 dipangkatkan 0, itu kan bukan 1 ya. Terdefinisikan. Jadi harus ini bisa bilangan apapun asalkan tidak boleh 0. Kemudian yang keempat, ini ada 1 dibagi A pangkat P. Nah, ini kita bisa tulis A pangkat min P. Kan yang kayak tadi ya, misal 1 dibagi A pangkat 3. Itu kan sama dengan A pangkat min 3. Bisa juga 1 per 5 pangkat 5 misalkan, jadi sama dengan 5 dipangkatkan min 5. Nah, ini juga sama, A-nya nggak boleh 0. Karena kalau misalkan di penyebut ada bilangan nolnya, maka hasilnya itu tak terdefinisikan. Karena kan 1 dibagi 0, pasti tidak ada jawabannya, tak terdefinisikan. Nah, kemudian lanjut yang kelima, ada A pangkat P dikalikan Q. Nah, kalau misalkan ada dalam kurung begini, pangkatnya itu dikalikan. Kan yang tadi kalau misalkan perkalian ya A pangkat P dikalikan A pangkat Q. Ini pangkatnya itu dijumlahkan. Sedangkan kalau misalkan ada dalam kurung begini, maka pangkatnya itu harus dikalikan. Nah, jadi misal nih, 2 dipangkatkan 3. Ini dalam kurung ya. Kemudian Q-nya misal 4. Nah, ini berapa nih? Ada yang bisa jawab nggak? 2 pangkat 12. Ya, 2, maaf ya, ini bukan 2 pangkat 12 ya. Oke. Kemudian yang keenam, ini A pangkat P dikalikan B pangkat P. Nah, ini kalau misalkan ada pangkatnya yang sama, itu kalau ada pangkatnya yang sama, basisnya kita bisa gabung. Nah, misalnya kayak 2 pangkat 3 dikalikan misal 3 pangkat 3. Nah, itu basisnya itu kita bisa kalikan. Jadi 2 dikalikan 3. 2 kali 3, 6. Jadi 6 pangkat 3. Jadi ingat aja kalau misalkan yang tadi basisnya yang sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Dan kalau misalkan operasinya perkalian ya. Kalau misalkan ini operasinya perkalian juga sama, tapi pangkatnya itu yang sama. Kalau pangkatnya yang sama, maka pangkatnya itu dikeluarkan. Jadi A kali B dipangkatkan P. Nah, kayak gitu. Nah, ini juga sama yang untuk pembagiannya, A pangkat P dibagi B pangkat P. Ini kan pangkatnya sama ya, jadi kita bisa keluarkan. Jadinya A pangkat B dipangkatkan P. A per B pangkat P. Nah, kemudian yang ini. Kalau ini kan udah biasa ya, kayak A pangkat 1 per P sama dengan akar A dari P. Nah, misal kayak gini. 2
pangkat 1/3 ya, misal. Nah, ini kan sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Ini kan udah belajar dari SMP ya, jadi seharusnya udah mengerti. Jadi misal nih A pangkat 1 per P, ini P-nya ini penyebutnya kita keluarkan. Jadi akar pangkat A. Nah, kalau misalkan, nah ini yang kayak gini sama aja, tapi kalau ada penyebutnya, kalau ada pembilangnya, kalau pembilangnya ada bilangan, jadi itu dijadikan pangkat di dalamnya. Jadi A pangkat P, jadi akarnya di luar. Kemudian akar pangkat Q. Jadi Q-nya itu di luar, P-nya itu harus di dalam. Nah, ini yang terakhir. Nah, kalau ada bentuk kayak gini nih, kayak akarnya banyak-banyak, ini kita bisa kalikan nih bilangannya di luar ini. Jadi, kayak misalkan ada banyak, akarnya ada 4 atau 5 atau berapa, ini sama aja. Caranya kita bisa kalikan bilangannya di sini. Jadi kan gampang ya kita carinya. Kayak misalkan ini 2, ini 3. Jadi di sininya 6. Kayak gitu sih. Oke. Nah, ini persamaan eksponen. Ini juga udah harus hafal ya kalau untuk menyelesaikannya. Nah, ini kalau misalkan nih, A ini kan bilangan bulat. A bilangan bulat atau bilangan pecahan boleh, atau bilangan real gitu ya. Kalau kita pangkatkan dengan fungsi, sama dengan A pangkat suatu fungsi lagi, untuk penyelesaiannya itu fx harus sama dengan gx. Kenapa? Karena A-nya kan udah sama. Misalnya A-nya sama dengan 2. Terus fx-nya ini x plus 2. Gx-nya nih x plus 3. Jadi cara penyelesaiannya kita harus samakan. Fx sama dengan gx. Supaya sama gitu. Nah, kemudian yang untuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan 1. Ini kan solusinya fx sama dengan 0, karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu 1. Jadi solusinya fx sama dengan 0. Misalkan A-nya itu 2, dipangkatkan x, misal x min 3 sama dengan 1 ya. Ini penyelesaiannya jadi x min 3 yang ini sama dengan 0. Jadinya x sama dengan 3. Nah, penyelesaiannya gitu aja. Terus yang ketiga, ini untuk, ini hampir sama kayak yang pertama, tapi untuk fungsinya beda nih. Kalau yang pertama kan fx keduanya. Kalau yang ini, dia punya pangkatnya itu beda. Kalau pangkatnya fx, ini gx. Terus basisnya juga beda nih. Kalau yang ini A, yang ininya B. Jadi solusinya gimana? Penyelesaiannya itu kita harus cari fungsinya, yaitu fx dikalikan log A sama dengan gx dikalikan log B. Nah, gitu. Kemudian untuk yang keempat, ini pangkatnya dan basis itu berbentuk fungsi. Jadi kalau misalkan yang soal ini ya, ini kan dia punya basisnya itu sama. Ini hx. Jadi langkah pertama itu kita harus samakan fx-nya dulu. Jadi sama kayak yang ini nih, yang pertama. Tapi bedanya ini kan ada fungsi. Jadi mesti ada langkah lanjutan lagi nih. Nah, ini kan pangkatnya fungsi ya, jadi kita harus samakan dulu. Jadi fx sama dengan gx. Nah, kalau udah dapat nih, lalu masih ada cara lagi nih. Untuk hx-nya yang untuk basisnya ini, kita sama dengan kan 1. Karena kan kalau 1 dipangkatkan berapapun, itu sama dengan 1. Jadi 1 itu udah solusi yang paling paten gitu. Nah, untuk yang kedua, ada hx sama dengan min 1. Kalau yang ini syaratnya, bukan yang ini ya. Kalau syaratnya itu yang ini, yang pangkatnya ini, fx sama gx harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Nah, misalnya, yang pertama ini kita udah cari nih kan, misal kita dapat x sama dengan 3. Kemudian kita substitusi lagi nih ke fx-nya. Misalkan fx-nya sama dengan 4, gx-nya sama dengan 6. Nah, itu kan bisa, karena dua-duanya genap. Nah, kalau misalkan 1,3, 1,4, nah ini nggak bisa nih. Nggak bisa pakai yang ini. Karena ini syaratnya harus sama-sama genap dan sama-sama ganjil untuk fx dan gx-nya. Nah, untuk yang langkah ketiga, ini sebenarnya ada hx sama dengan 0. Kalau hx sama dengan 0, ini yang pangkat ini harus dua-duanya bernilai positif. Jadi nggak boleh negatif nih untuk ininya. Nah, jadi hx-nya itu bernilai 0, asalkan fx-nya dan gx-nya itu bernilai positif. Nah, untuk yang keempat, gitu aja. Terus yang kelima. Kalau yang kelima itu,
Nah, ini kan kalau ada eksponen, tapi bentuknya itu seperti kuadrat, persamaan kuadrat. Nah, ini kita bisa misalkan. Nah, AU ini misalkan ya, kayak A pangkat 3 gitu. Nah, ini kita bisa misalkan P supaya lebih mempermudah. Jadinya persamaannya jadi AP pangkat 2 ditambahkan BP ditambahkan C sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal faktorkan biasa dan dapat P-nya. Jadi nanti akhirnya P kita sama dengan AU supaya kita mencari X-nya. Nah, kayak gitu sih. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk pertidaksamaannya. Nah, kalau pertidaksama Nah, ini pertidaksamaannya. Kalau pertidaksamaannya itu, cara gampangnya sih kalau aku lihat ya tandanya. Kalau misalkan tandanya itu lebih dari, dan kalau penyelesaiannya itu di antara 0 dan 1, pasti tandanya berubah. Jadi misalnya kayak A pangkat fx lebih dari A pangkat gx. Nah, untuk penyelesaian A di antara 0 dan 1, itu tandanya pasti berubah. Jadi kayak pertamanya lebih dari, kemudian pindah jadi kurang dari. Kalau misalkan A-nya lebih dari 1, kayak basisnya ini loh. Kayak misalkan 2. Kalau itu kan lebih dari 1 ya. Jadi fx-nya itu harus lebih dari gx. Nah, solusinya gini. Terus kalau yang kedua, misalkan tandanya itu kurang dari. Kurang dari, kalau misalkan A-nya di antara 0 dan 1, maka dia punya fx-nya itu harus berubah, jadinya lebih dari gx. Dan begitu juga kayak A pangkat A-1. Kalau A-1 ini kan awalnya kurang dari. Jadi nanti akhirnya juga pasti kurang dari. Karena sesuai dengan A-nya ini. Bergantung. Kalau misalkan A di antara 0 dan 1, tandanya pasti berubah. Nah, kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga ini sama nih kayak yang tadi, tapi ini bedanya kan cuma tanda ya. Sama aja kayak ini A pangkat U-nya itu, kita misalkan sama dengan P. Kemudian kita masukin nih A pangkat P kuadrat ditambahkan B pangkat BP plus C lebih dari 0 atau kurang dari ya bisa aja. Terus nanti akhirnya P-nya itu kita sama dengan A pangkat U untuk cari X-nya. Gitu. Nah, untuk eksponen ada pertanyaan nggak? Kalau latihan soal nanti di akhir ya. Ada nggak sejauh ini? Belum ada, Kak. Oke. Aku lanjut ya. Nah, untuk logaritma. Apa sih logaritma? Logaritma itu suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan. Jadi logaritma itu kebalikan dari eksponen yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Nah, misalnya A pangkat C sama dengan B. A pangkat C sama dengan B. Maka A log B sama dengan C. Jadi kalau misalkan A pangkat C sama dengan B, maka penyelesaiannya A pangkat B sama dengan C. Jadi sama dengan ini yang dipangkatnya. Tapi biasanya ya kalau misalkan kadang kalau di UTBK itu biasanya ada yang nulis gini. Jadi basisnya itu yang A-nya itu di bawah di sini nih. Jadi kayak pangkat tapi di bawah. Jadi log A B sama dengan C. Nah, gini. Jadi ini artinya sama. Tapi kalau yang ini B-nya ini bilangan biasa ya. Kalau A ini kayak bilangan kecil gitu. Ya, jadi pangkat tapi di bawah. Jadi nanti ada contohnya. Kayak ini A log B sama dengan C atau log AB sama dengan C itu sama. Ini di bawah pangkatnya. Itu. Terus, nah ini sifat-sifat. Ini juga harus sangat-sangat harus dihafalkan ya. Soalnya kalau ini lupa aja, udah gawat sih. Nah, kalau yang ini yang pertama nih, misal A log X ditambahkan A log Y. Nah, kalau untuk logaritma itu kalau operasi penjumlahan, dan dia punya basisnya sama, dua-duanya A, maka dia punya yang di sininya itu harus dikalikan. Jadinya A log X dikalikan Y. Nah, jadi kalau misalkan ini operasinya penjumlahan, ingat aja yang bagian sininya itu harus dikalikan. Jadinya A log XY. Nah, oke. Kemudian yang kedua, nah yang ini. Kalau misalkan pengurangan, kan kalau penjumlahan lawannya itu kayak temannya itu kan perkalian. Kalau pengurangan, temannya itu kan pembagian ya. Jadi kalau misalkan basisnya sama, A log X dikurangi A log Y. Jadi sama dengan A log X bin Y. Jadi kalau pengurangan, kita ubah ke pembagian.
Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini kalau ada A log X pangkat N, nah ini N-nya ini, kalau dalam bentuk pangkat, kita bisa kalikan ke depan. Tapi bukan dikalikan dengan A ya. Dikalikan jadi suatu bilangan baru. Jadi kayak A log X pangkat N sama dengan, jadi N-nya ini dikalikan ke depan. Jadi nanti N-nya itu dikalikan dengan A log X. Nah, gitu. Misalkan ini N-nya 3. Jadi hasilnya 3 dikalikan A log X. Nah, gitu. Sama yang nomor 4. Kalau nomor 4 ini kalau misalkan nih ada A dipangkat A log Y atau A log X gitu, jadi ini sama dengan X saja. X atau Y saja tergantung yang bagian sininya. Karena dia punya ini sudah sama. Kalau sama itu bisa coret. Jadi A dicoret dengan A log yang di bagian pangkat nih. Jadi sisanya Y. Nah, kemudian yang 5. Nah, kalau misalkan ada A log A, bilangannya sama. Misalkan 2 log 2 atau 3 log 3 itu pasti hasilnya 1. Karena dia punya ini dan ininya sama. Maka hasilnya 1 karena kalau yang karena kalau soal eksponen yang kayak tadi, ini kan kita bisa ganti jadi A pangkat 1 sama dengan A. Iya kan? Kayak ini A dipangkatkan 1 sama dengan yang bagian sini nih. Jadi A pangkat 1 sama dengan ini. Nah, jadi harusnya itu 1 supaya A pangkat 1 sama dengan A. Nah, untuk yang ke-6, nah, untuk C dipangkatkan A log B, itu hasilnya sama dengan B dipangkatkan A log C. Nah, ini untuk pembuktiannya banyak banget ya di internet, tapi untuk sekarang cuma ini aja. Terus yang ini nih. Kalau misalkan A log B, itu sama dengan A pangkat N log B pangkat N. Kenapa? Karena kalau pangkatnya ini kita bisa taruh di depan kan. Ini N-nya di depan, terus yang pangkat yang bagian sini, ini kita juga bisa pindah, tapi dalam bentuk pembagian. Jadi di bagian depannya itu seharusnya N dibagi N dikalikan A log B. Jadi N dibagi N kan 1. Jadi hasilnya itu A log B. Nah, untuk nomor 8, ini nih sama juga nih. Ini kalau A log B. Ini kita sebenarnya bisa tulis log B dibagi log A. Dan ini basisnya yang C ini bisa tulis sembarang angka. Jadi hasilnya itu, ya kalau log B dibagi log A itu kan sama dengan 1 bagi B log A ya. Terus yang nomor 9, nah ini sama juga nih. Karena ini dua-dua ada pangkat, jadi pangkatnya itu kita bisa pindahkan ke depan. Jadinya M dibagi N dikalikan A log B. Nah, untuk nomor 10, nah ini bisa saling mencoret. Kayak misalkan nih, B lalu dikalikan ada B log-nya. Kalau ada perkalian begini langsung aja bisa dicoret. Jadi B dikalikan B log-nya dicoret, kemudian C dikalikan C log-nya dicoret. Jadi sisanya A log B. Terus, nah ini ada persamaan logaritma. Kalau persamaan logaritma itu, nah yang ini kan udah tahu ya yang ke tadi. Kayak misalkan A log fx sama dengan P. Maka penyelesaiannya A pangkat P sama dengan fx. Nah untuk yang kedua, A log fx sama dengan A log gx. Nah penyelesaiannya gimana? Kita harus samakan fx dan gx. Kan A-nya udah sama. Jadi yang belum samanya ini fungsinya. Jadi fungsinya kita harus samakan supaya kita cari X-nya yang untuk bisa memenuhi dua persamaan ini. Nah, untuk syaratnya, Fx sama Gx-nya itu harus lebih dari 0. Oke. Kalau yang ketiga, ini. Nah, ini A log Fx sama dengan B log Fx. Nah, kalau misalkan dia punya atasnya beda, dan dia punya bilangan yang fungsinya itu sama, kita bisa cari penyelesaiannya fx sama dengan 1. Nah, kalau misalkan yang keempat nih, kayak ini dua-duanya fungsi. Tapi ini kan atasnya ini sama, tapi bawahnya beda. Bawahnya kan ada fx sama gx. Nah, maka penyelesaiannya kita hanya harus samakan dua ini aja nih, fx sama gx. Kita samakan, terus syarat lainnya itu x-nya nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh sama dengan 1, terus harus lebih dari sama dengan 0. Sama fx dan gx-nya harus lebih dari 0. Gitu. Terus untuk yang terakhir, nah ini sama kayak tadi, tapi ini kan bentuk log ya. Jadi A log fx-nya ini kita bisa ganti dengan suatu variabel, misalkan p atau q. Jadi kita bisa masukinnya lebih gampang.
Nah, jadi ini kalau kita misalkan P, jadinya A kalikan P pangkat 2, ditambahkan BP, ditambahkan C, sama dengan 0. Kemudian kita cari nih akar-akar P-nya. Kemudian kita samakan yang tadi, kita udah cari P-nya, kemudian kita sama dengan A log Fx untuk mencari X-nya. Terus, nah ini untuk pertidaksamaan logaritma. Nah ini bisa dilihat aja nih, ini mirip aja kayak tadi, untuk yang kayak A di antara 0 dan 1, itu tandanya pasti berubah. Jadi ini kayak lebih dari, jadi kurang dari jadi lebih dari. Kalau A lebih dari 1, itu tandanya tetap kayak ini lebih dari, ini juga lebih dari. Kurang dari. Nah, contoh ya yang pertama. Kalau misalkan A log Fx lebih dari P. Nah, kalau ini penyelesaiannya cuma lihat ini aja nih. Kayak misalkan yang tadi, ini kan kalau ubah ke eksponen, A pangkat T sama dengan Fx, ya kan? Tapi kan ini dalam penyelesaiannya A di antara 0 dan 1, dan tandanya itu lebih dari. Jadi nanti ini ubahnya jadi kurang dari, jadi Fx kurang dari A pangkat P. Nah, jadi sama juga untuk A lebih dari 1, tapi tandanya aja yang sama kayak yang ini awal. Terus yang kedua juga sama, tapi tandanya aja yang berubah. Jadi kalau misalkan ini kurang dari, jadi yang di sininya lebih dari. Dan kalau yang A lebih dari 1, maka tandanya tetap, yaitu kurang dari. Nah, untuk syaratnya Fx-nya harus lebih dari 0. Nah, untuk pertidaksamaan berikut, ada yang dia punya fungsinya beda. Kalau fungsinya beda, kita sama aja nih kayak tadi. Kita kan kalau persamaan kita samakan fungsinya ya, kayak Fx sama dengan Gx. Kalau yang ini ada tandanya. Ya ingat aja kayak tadi, kalau 0 A di antara 0 dan 1, tandanya pasti berubah. Nah, untuk yang keempat juga sama, dan syaratnya itu Fx dan Gx itu harus lebih dari 0. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, nah ini dua-duanya fungsi nih, berbentuk fungsi. Nah, caranya gimana? Kita lihat yang bagian sini aja nih. Soalnya kan di sini udah sama ya, Hx sama Hx. Jadi kita lihat yang bagian bawah saja. Jadinya kalau ini lebih dari, nah di sini solusinya jadi kurang dari. Terus ini kalau Hx-nya lebih dari 1, terus ininya tetap tandanya, jadinya tetap lebih dari. Dan untuk syaratnya, Fx harus lebih dari 0 dan Gx harus lebih dari 0. Nah, sejauh ini apa ada pertanyaan? Jelas Kak mungkin. Cuman ya, contoh soalnya aja yang bingung. Oke, ya udah. Kalau misalkan untuk pertidaksamaan, kayaknya aku kayak jarang lihat ya kalau di UTBK. Biasanya itu untuk persamaan sih. Nah, makanya contohnya itu kami upgrade buatnya untuk persamaan. Tunggu sebentar. Nah, untuk soal dan pembahasan, nah, untuk yang pertama. Nah, misalnya ada A dipangkatkan 2X. Nah, ini udah paten nih, A pangkat 2X sama dengan 2. Terus ditanya, A pangkat 5X dikurangi A pangkat min 5X dibagi A pangkat 3X ditambahkan A pangkat min 3X. Nah, untuk cari penyelesaian ini gimana nih? Nah, ini untuk langkah pertama, aku kaliin dulu dengan A pangkat 5X. A pangkat 5X, kenapa? Supaya pangkatnya jadi genap. Nah, ini kan untuk yang diketahuinya itu pangkatnya genap ya. Kalau misalkan kita nggak kaliin, bisa aja sih, tapi kalau yang ini kan kita mesti rombak. Jadinya A pangkat 2X dikalikan 5/2. Ya nggak sih? Supaya, sebentar. Ini. A pangkat, kalau A pangkat 5X, itu kan kita bisa ubah jadi A pangkat 2X dikalikan 5/2. Iya kan? Karena kalau misalkan A lalu pangkatnya ada tanda kurung, berarti kan kali ya. Jadi kalau misalkan 2X dikalikan 5X, itu kan hasilnya memang A pangkat 5X. Tapi kalau misalkan yang ininya kita ubah jadi 2, nah pangkatnya ini yang agak ribet nih, karena pangkatnya itu
bentuk pecahan. Jadi kalau di sini kan nanti pasti ada akarnya, terus agak ribet kayak nyelesainnya. Jadi untuk solusinya itu aku kaliin dengan A pangkat 5X, supaya hasilnya itu semua dalam bentuk positif. Maksudnya genap ya, bilangan genap. Nah ini kalau misalkan masing-masing aku kali A pangkat 5X, terus dikalikan nih. Kalau dikalikan kan pangkatnya dijumlahkan. Jadi yang ini dijumlahkan 5X tambah 5X, jadinya 10X. Terus min 5X ditambahkan 5X, jadinya 0. Untuk penyebut juga gitu tuh. Jadi 3X ditambahkan 5X sama dengan 8X, min 3X ditambahkan 5X sama dengan 2X. Nah, terus kita tinggal ubah nih, kalau ini kan gampang. Jadi kalau ini kita masing-masing kita keluarin A pangkat 2X-nya, karena itu yang diketahui. Jadinya A pangkat 2X dipangkatkan 5. Karena kalau dikalikan, dapatnya ini nih, 10X. Jadi kita keluarkan 5, terus dikurangi terus kalau A pangkat 0. Kalau misalkan semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jadi kita tulis 1, terus untuk penyebutnya ini juga sama, kita keluarkan A pangkat 2X, kemudian pangkatnya itu 4, supaya dikalikan dapat 8X. Kemudian yang ini tetap aja karena udah diketahui kan A pangkat 2X. Nah, terus kita tinggal substitusi aja nih nilainya. A pangkat 2X itu kan 2. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 4 plus 2. Jadinya 32 min 1 per 16 plus 2 sama dengan 31 per 18. Jadi A. Untuk yang pertama ada pertanyaan? Aku mau nanya, Kak. Boleh. Untuk yang buat ngaliin itu, yang A pangkat 5X per A pangkat 5X itu kita boleh ambil angka bebas atau ada cara untuk milih angkanya itu, Kak? Makasih. Nah, itu yang kayak tadi tuh. Ya, kalau misalkan nih, kita ambil berapa ya? 3X. Nah, misalkan nih, kita ambil 3X ya. Kalau 3X kan, kalau dikalikan dengan yang ini, pangkat kan dijumlahkan ya. Jadi 5X ditambah 3X, jadinya kan 8X. Itu kan masih bisa masuk ya. Jadinya keluarkan A pangkat 2X, terus dipangkatkan dengan 4. Tapi masalahnya di bagian sini nih. Kalau misalkan kita kalikan dengan A pangkat 3X, jadi nanti yang ininya ada negatifnya. Kalau ada negatifnya, maka nanti kan hasilnya itu pasti pecahan. Kalau pecahan itu agak ribet. Jadi sebenarnya semuanya itu bisa kayak kita pakai angka berapapun aja, tapi kita cari yang termudah gitu. Itu sih. Ya, jadi kayak gini juga nih, yang kayak di bawah sini. Ini kan jadinya A, kalau misalkan kita pakai 3X ya, jadi A pangkat 3X, 3X, kemudian dikalikan min 1. Maaf, bukan 3X. A pangkat. Sebentar. Oh ya, kalau misalkan dikalikan, itu kan jadinya 2A pangkat. Oh, maaf. Maksudnya kalau yang ini kan A pangkat 0 ya, jadi bisa aja kita ganti jadi 1. Jadi masalahnya cuma yang di sini nih, pembilang. Kalau misalkan kita kalikan A pangkat 3X, ini kan nanti jadi minus. Kalau minus, nanti dia jadi pecahan. Dan kalau pecahan, agak susah kita masukinnya. Jadi kita cari aja angka yang kayak bulat gitu. Udah jelas? Ya, Kak, jelas. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk nomor 2 nih. Ini juga kayak lumayan sering keluar sih. Kalau yang ini kan ada basisnya ada 4 sama 2, ada 8 juga nih. Jadi kita bisa ambil yang terkecil itu 2. Supaya kita bisa keluarkan 2 nanti. Nah, misalnya di bagian sini ada. Nah, di bagian sini kan ada 4 dipangkatkan X plus 2. Nah, 4 ini kan kita bisa ubah jadi 2 pangkat 2. Jadinya 2 dipangkatkan, 2 dikalikan X plus 1. Jadinya 2-nya nanti dikalikan dengan X, kemudian ditambahkan 2 kali 1, 2. Nah, kemudian yang di bagian sini, ini juga sama nih. Kan 2, kita tetap aja 2. Kemudian 8-nya ini kan kita bisa ubah jadi 2 pangkat 3. Jadinya 2 pangkat 3X. Nah, gitu. Kemudian, nah yang di bagian sini, kita bisa buat pecahan pangkatnya.
Karena kan yang tadi ya, ada sifat, kalau ada basis begini, terus ada akarnya, jadinya 2 dipangkatkan 2x plus 2 dibagi 3. Jadinya 2 dipangkatkan 2x plus 2 per 3. Nah, untuk yang ini juga sama nih. Kalau 2 kan udah di luar akar ya. Jadi kita tetap aja 2 di sini, terus dikalikan 2-nya dipangkatkan 3x per 2. Karena kalau akarnya itu kan nggak ada tulisan bilangan ya, jadi kita bisa tulis saja 2. Karena kan ini akar pangkat 2. Jadinya 2 pangkat 3x dibagi 2. Nah, terus, ini karena 2 pangkat, kan kalau nggak ditulis pangkatnya berarti 1 ya. Jadi kita tinggal jumlahkan aja nih dengan yang 3x plus 2. Jadinya 3x plus 3x per 2 ditambah 1. Nah, kemudian ini kita samakan penyebut. Kemudian karena basisnya sama, kita sama dengan kan dia punya pangkat. Jadinya 2x plus 2 per 3 sama dengan 3x plus 2 per 2. Nah, jadinya terus ini kita kali silang. Ini kalikan ke atas, dan ini juga kalikan ke atas. Jadinya dapat ini, terus kita pindah ruas nih yang x-nya bagian kanan, yang konstantanya bagian kiri. Nanti jadinya min 2 sama dengan 5x. Jadinya x sama dengan min 2 per 5. Nah, ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Enggak, Kak. Udah jelas. Udah jelas. Oke, Jelas, kita Kak. lanjut ya. Nah, untuk yang nomor 3. Diketahui bahwa 3 dipangkatkan W dikalikan A pangkat X dikalikan B pangkat Y dikalikan C pangkat Z sama dengan 3.325. Nah, untuk setiap A, B, C, D, X, Y, Z merupakan bilangan bulat positif dan W-nya ini bilangan bulat non-negatif. Jadi non-negatif ini kan bisa kemungkinannya 0, 1, 2, 3 begitu ya. Terus kalau ini positif kan 0-nya nggak termasuk. Jadinya 1, 2, 3 gitu. Terus dengan A-nya itu lebih kecil dari B dan B-nya itu lebih kecil dari C. Terus ditanya nilai X, nilai 3W ditambah 2AX ditambah BY ditambah CZ. Nah, untuk yang ini sebenarnya kita bisa pakai itu ya, pohon faktor. Masih ingat nggak dulu yang di itu? Di SMP ya. Nah, kalau ini kan kita cari berapa kali berapa sama dengan yang ini nih. Asalkan bilangan prima. Karena kan kalau misalkan bilangan prima itu kan dasar ya. Kayak dari semua bilangan gitu. Kayak misalkan 1, itu kan bukannya 2, 3, 4. Kalau 4 itu kan kita nggak masukin. Karena 4 itu merupakan eksponen dari 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi untuk ini kita ambil bilangan prima. Misalnya untuk pohon faktornya, kalau misalkan 2 nih. 2 kan udah pasti bukan ya. Karena kan kalau 3.325 dibagi 2 kan nggak bisa dibagi ya, atau ada pecahannya. Jadi kita ini ubah aja. Jadi kalau misalkan kita bagi 3, kalau bagi 3 juga kan nggak bisa, karena kan pasti pecahan juga. Terus kalau bagi 5, ini misalkan pasti bisa ya kan belakangnya 5. Coba 3.325 dibagi 5. Nah itu kan 665 ya. Ya, 665. Nah, terus ini juga kita bisa dibagi lagi nih. Kalau ini kan belakangnya 5. Jadi kita masih bisa bagi 5 lagi nih. 665 bagi 5. Berapa tuh? 665 dibagi 5. 133. Untuk 133 ini kan udah nggak bisa dibagi 5. Jadi kita cari bilangan prima setelahnya. Bilangan prima setelahnya itu kan 7 ya. Jadi coba. 7. Nah, ini kan bisa nih. 133 dibagi 7. Itu kan 19. Nah, kita tulis 19 di sini. Nah, karena 19 itu bilangan prima, jadi udah pas nih di sini. Jadi udah nggak bisa diterusin lagi di bawah. Nah, jadi kalau di pertanyaannya itu 3 dikalikan W, ditambahkan A, dikalikan X, ditambahkan BY, ditambahkan CZ, dengan W-nya, WX, YZ-nya itu pangkat. Nah, jadi ini kan udah ditentuin ya. Kalau W-nya itu pangkat dari 3. Sedangkan di sini kan nggak ada 3-nya.
Jadi kita bisa tulis W-nya itu 0. Yang bagian sini nih. Nah, nih. W-nya itu 0 karena nggak ada 3 di sini. Terus untuk bilangan prima setelahnya 5. Ini kan 5 ada 2 ya. Jadi kita bisa tulis 5 pangkat 2. Terus untuk 7, nah ini ada nih, tapi 1 doang, jadi 7. Untuk pangkatnya 1 karena cuma 1 nih. Terus untuk 19, pangkatnya juga 1 karena cuma ada 19 di sini. Nah gitu, jadi dari sini kita bisa memperoleh W-nya itu 0, X-nya itu 2, Y-nya itu 1, Z-nya itu 1 juga. Dan kalau A, B, C, D-nya itu kita bisa dapat nih, A-nya itu 5, B-nya 7, kemudian C-nya 19. Dan kita bisa masukin ke soalnya, dan kita dapat 36. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Kak, izin bertanya, Ya, itu boleh. untuk one faktornya berarti kita nyarinya ke HPK-nya, Kak? Bukan KPK-nya, jadi langsung aja, kan kayak ini ya. Jadi 335, kita udah dapat gini, jadi ini kan sama dengan 5 pangkat 2, 5 pangkat 2 dikalikan 7 dikalikan 19. Jadi gitu aja. Jadi nggak usah kayak cari terus-terusnya gitu. Jadi ini kita pecahkan menjadi beberapa eksponen gitu. Oke. Terima kasih, Kak. Iya, ada yang lain? Sisanya substitusi. Mungkin belum ada ya. Coba kita lanjut. Nah, untuk nomor 4. Nah, solusi persamaan 3 dipangkatkan 2x plus 1 sama dengan 6 dipangkatkan 2x min 1. Nah, untuk yang ini, kita bisa pecah nih, dia punya pangkatnya. Ini kan kalau pangkatnya itu penjumlahan, kita bisa ubah ke perkalian. Jadinya 3 pangkat 3x dikalikan 3 pangkat 1. Karena kalau misalkan pangkatnya dijumlahkan, dapatnya kan yang ini ya. Jadi kita bisa pecah nih. Jadinya 3 pangkat 3x dikalikan 3 pangkat 1. Nah, untuk yang bagian sini juga, jadinya 6 pangkat 3x dikalikan 6 pangkat min 1. Nah, untuk yang ini, aku kedua ruas dikalikan 6. Sebenarnya bisa aja sih kayak kedua ruas kalian bagi dulu, kayak kedua ruas kalian bagi 3 pangkat 3x. Kan udah dapatnya kayak gini. Terus kedua ruas kalian kali 6. Kenapa kali 6? Ini kan 6 pangkat min 1, 6 pangkat min 1 ya, ini kan sama dengan 1/6. Untuk hilangin yang di sininya ini kan kita harus kalikan 6 ya. Supaya jadi kayak kita misahin kayak bagian X-nya itu bagian kanan, terus yang konstantanya itu bagian kiri. Jadi kita kalikan 6, jadinya begini. Sebentar. Ini ini kayaknya ada kesalahan ya, sebentar. Ya, Kak. 30-nya Ya, itu dari... Kenapa? 30-nya itu dari mana? Iya, harusnya 18 ya. Iya. Ya, salah berarti. Ini harusnya 18 ya. Ini kan kedua ruas kita kalikan dengan 6. Jadinya di sini harus kali dengan 6. Di sini juga kita harus kali dengan 6. Jadinya ini harusnya 18. Nah, terus ini karena 3 pangkat 3x, ini kita harus pindah ruaskan ke bagian kanan. Jadi kita harus bagi nih. Kedua ruas kita bagi dengan 3 pangkat 3x. Nah, untuk 6 pangkat 3x dibagi 3 pangkat 3x. Nah, ini karena pangkatnya sama, kita bisa keluarkan. Jadinya 6/3 dipangkatkan 3x. Nah, jadinya 2 pangkat 3x, kemudian ini 8x. Karena 2 pangkat 3 itu kan 8 ya, jadi 8x. Nah, kemudian ini kita bisa ubah nih. Karena bentuknya eksponen, kemudian kita bisa ubah ke logaritma. Jadi harusnya 8 log 18 ya. Itu salah sih. Iya. Itu sih. Ada pertanyaan nggak? Kak, mau tanya. Ya. Itu di soal 3 pangkat 2x plus 1, terus pas dijabarin jadinya 3 pangkat 3x plus 1. Iya. Aduh. Oh iya, maaf. Berarti itu ada kesalahan deh. Aku nggak perhatiin berarti. Oh ya, itu anggap aja yang 3x ya. Ini 3 juga. Oke. Makasih koreksinya nanti untuk kedepannya.
Aku akan cek-cek lagi. Oke, ada pertanyaan nggak? Kak, itu yang 6 pangkat min 1 itu hilang Kak ya? Iya, karena kan 6 pangkat min 1 itu kan 1/6. Terus kedua ruas kita kalikan 6. Jadinya 1/6 dikalikan 6. Iya kan? Iya. Jadi kayak gitu sih. Oh. Ada lagi nggak? Ya mungkin belum ada. Coba aku lanjut aja ya. Nah, untuk nomor 5, jika 2A plus 3B sama dengan log 2, 200, dan 3A plus 2B sama dengan 2 log 500, maka nilai A plus B sama dengan, nah untuk ini kita bisa jumlahkan kedua persamaannya. Tunggu. Nah, kita bisa jumlahkan kedua persamaannya. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan, ini kan jadinya 5A plus 5B. Terus 5-nya itu kan kita bisa keluarkan, jadi kita bisa dapat A plus B-nya. Jadi untuk cara termudah jumlahkan yang persamaan pertama dan persamaan kedua. Nah, untuk logaritma, untuk yang tadi ya kan udah dijelasin. Kalau misalkan kalau log 2, 2-nya itu di bawah, berarti kita bisa anggap saja 2 log 200. Itu penulisan lainnya. Jadinya kalau 2 log 200 ditambahkan dengan 2 log 500. Jadinya yang bagian ini kan dikalikan ya, karena ada sifat yang tadi. Jadinya 5A plus 5B sama dengan 2 log 200 dikalikan 500. Nah, kemudian 5 dikalikan A plus B sama dengan 2 log 10 dipangkatkan 5. Karena kan kalau yang ini hasilnya 100.000 ya. Ya 100.000 kan 10 pangkat 5. Nah, terus ini juga bisa diubah nih. 5-nya itu kan pangkat. Jadi pangkatnya kita bisa kalikan ke depan. Jadinya 5 dikalikan 2 log 10. Nah, untuk A plus B-nya, ini kan kita bisa bagi kedua ruas dengan 5. Supaya kita bisa dapat A plus B-nya. Jadi yang bagian sini kita bagi dengan 5, jadinya dapatnya itu 2 log 10. Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Coba dilihat dulu, mungkin ada yang mau ditanya gitu. Mungkin nggak ada ya, coba aku lanjut aja. Nah, untuk yang soal nomor 6, jika X1 dan X2 memenuhi 2 log X plus 1 dikuadratkan sama dengan 9, maka X1, X2 adalah, nah untuk yang ini kan bilangan kuadrat. Kita lihat 9 juga bilangan kuadrat kan. Jadi 9 ini kita pindahkan ke bagian kiri, kemudian kita ganti dengan 3 kuadrat. Supaya ini kan kalau ada persamaan kuadrat kayak A kuadrat min B kuadrat, itu kan sama dengan A min B dikalikan A plus B. Iya kan? Kayak rumus persamaan kuadrat lama gitu. Terus yang ini kita bisa ubah tuh kayak gitu. Jadinya 2 log X plus 1 ditambah 3 dikalikan 2 log X plus 1 dikurangi 2. Supaya kalau ini dikalikan ini, dapatnya 2 log X plus 1 dipangkatkan 2. Terus 3 kalau dikalikan 3, jadinya 3 kuadrat. Nah, jadi bisa dipecah tuh kayak gitu. Terus sama dengan 0, jadinya ini masing-masing kita sama dengan kan dengan 0. Jadi yang pertama dulu, 2 log X plus 1 plus 3 sama dengan 0. Nah, kemudian yang plus 3 ini kita bisa pindah ruas ke kanan, jadinya negatif kan. Terus yang ini kita bisa ubah ke persamaan eksponen. Kan kalau eksponen itu 2 log X plus 1 sama dengan min 3, yang bagian sininya X plus 1 sama dengan 2 yang di atas ini pangkat min 3. Jadinya X plus 1 sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, karena 2 pangkat min 3 itu 1/8 ya. Kan 1 per 2 pangkat 3. Jadinya 1/8. Karena ini positif, di sini kita pindah ruas ke sebelah, jadinya negatif. Jadinya X sama dengan 1/8 dikurangi 1. Jadinya min 7/8. Kemudian yang kedua sama nih, tapi bentuknya itu kan negatif ya. Jadi sama aja, yang ini kita pindah ruas ke kanan, terus jadi X plus 1-nya sama dengan 2 dipangkatkan 3.
jadinya 8. Jadi X sama dengan 8. Terus yang satunya ini kan kita bisa pindah ruas ke kanan. Jadinya X sama dengan 8 min 1 sama dengan 7. Terus ditanyanya itu X1 dikalikan X2. Jadinya min 7/8 yang ini dikalikan 7. Sama dengan min 49/8. Nah, ada pertanyaan? Sejauh ini? Paham, Kak? Paham ya? Yang di sini masih ingat kan ya, yang rumus ini loh. Ini aku nggak ada itu pentap, jadi agak susah nulis. A kuadrat min B kuadrat sama dengan nah ini yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikalikan A plus B. Nah, jadi ini kan misalkan yang ini A, 3-nya itu B. Jadinya yang A-nya itu ditambah B dikalikan A-nya itu dikurangi B. Jadinya dipecah kayak gitu. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nggak ada, Kak. Makasih. Oke, aku lanjut. Nah, ini soal terakhir. Nah, pertanyaannya, jika log 2 sama dengan P dan log 3 sama dengan Q, dan 3 pangkat X plus 2 sama dengan 2 pangkat 3 min X, maka nilai X sama dengan, nah yang ini kan kita bisa ubah ya. Ini kan 3 pangkat X plus 2 sama dengan 2 pangkat 3 min X. Nah, misalkan yang ini untuk pangkatnya nih, X plus 2 ini pangkatnya. Jadi kan kita bisa tulis X plus 2 sama dengan 3 log bagian sini. Kan tadi rumusnya A pangkat B sama dengan C. Kemudian A log B sama dengan C. Yang bagian sini A log yang ini sama dengan pangkat yang di atas ini nih. Jadi kita bisa ubah jadi X plus 2 sama dengan 3 log 2 pangkat 3 min X. Nah, dari sini ini kan pangkat ya, jadi kita bisa kalikan ke depan. Jadinya 3 min X dikalikan 3 log 2. Nah, 3 log 2-nya ini kita kan bisa pecah. Kalau 3 log 2 itu kan log 2 dibagi 3. Log 2 dibagi log 3. Nah, jadinya kita bisa tulis saja X plus 2 sama dengan 3 min X dikalikan log 2 dibagi log 3. Log 2-nya itu kan kita bisa tulis P ya. Udah diketahui di soal. Terus log 3-nya itu Q. Kita bisa tulis juga nih Q. Jadinya 3 min X dikalikan P per Q. Nah, untuk yang ini kita bisa kali silang. Untuk Q-nya kita bisa kali ke atas. Jadinya Qx plus 2Q sama dengan 3P dikurangi PX. Jadinya ini kita bisa aja yang ada XX-nya. Karena ada min PX, kita pindahkan ke kiri. Jadinya Qx plus PX sama dengan 3P per min 2Q. Jadinya ini kedua ruas, ya ini kemudian kita keluarkan X-nya. Jadi kan X dikalikan P plus Q. Jadinya X sama dengan 3P min 2Q per P plus Q. Ada pertanyaan sejauh ini? Paham. Ya, paham ya. Nah, udah sih sekian pembelajaran hari ini untuk materinya sama latihan soalnya. Sebentar. Aku stop share screen dulu. Nah, untuk materinya nanti kalian bisa lihat di grup ya, yang tadi ada link drive-nya. Untuk yang IPA 1 ada modulnya, itu isinya sama. Kalian bisa lihat aja di situ. Terus ini kita lanjut ke sesi kuis. Tunggu sebentar.
Nah, untuk kuisnya aku kasih waktu 15 menit. Kalian bisa kerjain, terus kan ada modul tadi ya yang di grup. Kalian bisa lihat rumus-rumusnya di situ, dan dikerjain mandiri ya teman-teman. Nah, itu ada linknya di grup, waktunya 15 menit. Terus kalau misalkan ada yang kalian bingungin dari kuis itu, bisa tanya kok. Mungkin ada yang kurang jelas atau gimana. Waktunya 15 menit, jadi habisnya itu jam 2.15 ya teman-teman. Ya, sama-sama. Nah, yang lain udah pada isi presensi belum? Udah selesai ya? Oke, oke. Tunggu ya. Nah, selagi kalian ngisi ya, aku mau bilang terima kasih ya udah hadir ke pertemuan perdana ini. Maaf ya kalau aku masih ada kekurangan gitu, mungkin dari segi materinya atau penyampaiannya. Nah, untuk kedepannya aku bakal lebih teliti lagi dan aku bakal berubah jadi lebih baik lagi. Terus, itu aja sih. Semangat semuanya. Tapi yang mau keluar boleh, tapi sebelum itu doa dulu ya teman-teman. Terus boleh leave kok. Nanti pembahasannya aku bakal kirim di grup. Sama-sama.